Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea England dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Bersama dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT dengan mata kuliah pengantar coding. Hari ini pada tugas 2 saya akan menjelaskan presentasi mengenai sistem komputer dan pengantar pemrograman. Kebetulan saya sudah menjelaskan sistem komputer pada tugas pertama yang sudah saya upload pada playlist YouTube saya. Oleh karena itu, pada presentasi kedua ini saya hanya menjelaskan mengenai pengantar pemrograman. Untuk link dari video yang sudah saya jelaskan mengenai sistem komputer akan saya lampirkan pada postingan saya ini. Selanjutnya kita membahas mengenai pengantar pemrograman. Sebelumnya, kita mengetahui dulu bahasa program dari sebuah komputer. Nah, bahasa program dari sebuah komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer dalam suatu himpunan dari aturan sintak ataupun semantik yang dipakai untuk mendefinisikan sebuah program pada sebuah komputer. Nah, pada sebuah program dari komputer ini juga memiliki beberapa fungsi language-nya, yaitu yang pertama adalah object oriented, yang kedua adalah high level, yang ketiga adalah middle level, yang keempat adalah low level. Nah, pada program dari sebuah komputer ini memiliki 5 generasi. Yang pertama adalah generasi 1, yaitu machine language. Yang kedua, generasi 2, yaitu assembly language atau assembler. Yang ketiga, generasi ketiga, yaitu high level programming language, yang contohnya C dan Pascal. Yang keempat, generasi keempat, 4GL atau fourth generation language, contohnya adalah SQL. Yang kelima adalah generasi kelima programming language based object oriented and web development. Nah, setelah itu kita akan mengetahui dan membahas sedikit mengenai bagaimana proses dari pembuatan pemrograman dari sebuah komputer. Nah, untuk prosesnya sendiri yaitu seorang user atau programmer menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Nah, pada proses pengubahan kode sumber atau source kode ini menjadi bahasa mesin atau machine language, ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Pada proses pembuatan pemrograman ini juga terdapat model penyusunan dari sebuah algoritma pada komputer. Karena ketika kita ingin membuat sebuah program dari komputer, maka kita juga mampu menyusun atau mengolah algoritmanya untuk mencapai dari sistem yang kita kelola agar dapat bekerja dengan baik. Nah, pada model penyusunan algoritma ini ada terdiri dari 3 cara, yaitu pertama adalah bahasa semu, yang kedua adalah diagram atau flowchart, yang ketiga adalah kalimat deskriptif. Pada penggunaan bahasa semu ini atau pseudocode, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari tapi harus jelas dan terstruktur. Untuk yang kedua adalah menggunakan flowchart. Pada flowchart ini dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat deskriptif, bahwa kita itu mampu dalam menjelaskan, menyampaikan notasi alami yang dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Ada hubungannya dengan logika dengan sebuah komputer, bahwa logika manusia itu berpikir seperti program. Kenapa? Karena logika itu berasal dari kata gos yang bermakna hasil. Mungkin itu saja presentasi saya pada tugas kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.